Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Besti Gayeng Yang. Oke, teman-teman Besti Gayeng di rumah, ini kayaknya saya masih kelihatan ya bau-bau lebarannya. Masih pakai gamis, sekarang jadi muslimah dulu. Karena ini masih masuk di bulan Syawal ya. Kita minal aidin wal faizin dulu nih sama teman-teman Besti Gayeng. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekeliruan yang di episode-episode kemarin, entah saya salah ngomong atau bagaimana, kita mohon maaf ya. Jadi sekarang 00 ya Mas ya. Ya, siap 00. Nanti dimulainya jangan dimulai lagi deh kalau bisa. Oke, kali ini Besti Gayeng lagi kedatangan tamu atau teman Aja, teman biar lebih dekat. Iya. Kedatangan teman dari teman-teman Ukmi Nurul Ilmi. Boleh tepuk tangannya dong. Kita perkenalan dulu nih ya. Dari emasnya mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Oke, jadi nama saya Ahsan Zain, bisa dipanggil Zain. Di Ukmi diamanati jadi di bidang humas. Oke, suka nyanyi juga nggak? Enggak. Oh enggak. Beda. Beda. Di versi lokal. Iya, Lanjut Mas ya. Ya, perkenalkan saya Rohman Ahmadi, biasanya dipanggil Rohman. Di Ukmi sendiri diamanahi sebagai ketua umum di pengurusan tahun ini. Masya Allah, kita kedatangan ketua umumnya. Kayo, silakan Mas ya nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Najib, biasanya dipanggil Najib. Di Ukmi diamanai sebagai Kepala Bidang Pelayanan Umat. Pelayanan umat, teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, berhubung saya di sini perempuan sendiri ya. Iya. Saya rada canggung, tapi nggak apa-apa. Saya merasa lebih spesial sendiri di sini. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Ukmi Nurul Ilmi ya. Bisa dilihat dari namanya aja, Rohman, Zain, Syafi'i, berkaitan sama Islam semua teman-teman. Nah, di sini kita mau tanya-tanya dulu nih, berhubung udah ada ketua umumnya langsung ya Mas Rohman ya. Nah, Mas Rohman ini mulai menjabat di periode apa? Di periode sekarang? 2023. 2023 sampai sebagai ketua umum ini. Tapi saya dari angkatan 2020. 2020. Iya, jadi udah 3 tahun ini. Sebelumnya menjabat jadi apa nih Mas? Yang pertama jadi staf di pelayanan umat. Terus kedua jadi kabid di bidang humas. Wah, keren banget ya. Kabid di bidang humas, terus jadi di pelayanan humas, naik lagi jadi ketua umum. Jadi harus bertahap teman-teman. Kalau nggak bertahap bisa nggak masuk. Belajar dulu. Belajar dulu. Oke. Kalau Mas Zain nih, Mas Zain sekarang posisinya ada di apa? Di kepala bidang juga. Kepala di bidang humas. juga di humas. Menggantikan. Gantikan nih. Turun-menurun sepertinya. Kebetulan juga tahun kemarin jadi kepala divisi media. Anak buahnya juga. Kalau Mas Najib? Dulu saya tahun pertama di staf bidang SDM pembinaan. Kemudian tahun kedua di kepala divisi bidang SDM pembinaan juga. Kemudian tahun ini diamanai sebagai kepala bidang pelayanan umat. Iya, tadi Mas Rohman sebelumnya ada di Kabid Humas, terus pelayanan umat. Sekarang jadi ketua. Nanti mas-masnya siap-siap ya. Masih kan ya, masih bisa kan ya? Kalau saya ini pengurusan terakhir karena angkatan 2020 sama Mas Najib. Sama Mas Najib juga. Berarti bawahnya kalian siap-siap. Ini. Oke. Dipersiapkan. Atau mungkin teman-teman Ukmi yang lagi nonton nih ya nanti ya, kalian mempersiapkan diri. Yang ada di humas, aduh. Oke. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol nih teman-teman Besti Gayeng di mana ya? di belakang di ya. backstage. Di backstage. Walaupun backstage-nya seadanya. Senggol dulu. Sedikit lah ya. Oke.
dari banyak teman-teman UKM yang udah jadi narasumber di podcast Besti Gayeng nih ya, saya baru menemukan keistimewaan banget nih di kepengurusan teman-teman UKMI Nurul Ilmi ya. Ada berapa Mas pengurusnya? Boleh Untuk diceritakan? pengurusan tahun ini 2023 itu ada sekitar 283 pengurus. 283 pengurus teman-teman. Itu rakernya gimana? Rakernya, Pertanyaan saya membutuhkan ruangan yang seberapa banyak? ya kita kemarin raker pakai aula di SD. Jadi Aula di SD itu aulanya luas itu. full. Full gitu. Lesehan. Kalau pakai kursi nggak muat. Penjabaran program kerjanya berapa lama Mas? Hampir 3 hari. Hampir 3 hari raker ya teman-teman. 3 Jadi hari kita sekalian mabit di situ. dengan apa ya, jumlah 283 pengurus. Nah, kalau pengurusnya aja udah 283, anggotanya berapa Mas? Kalau anggotanya setiap angkatan rata-rata perekrutan kita sekitar 200 ya. Untuk yang aktif kuliah kan itu di 3 angkatan biasanya. Nah, itu berarti ya tinggal 200 kali 3 aja. Jadi sekitar 600. 600 anggota. Insya Allah khair. Khair. Insya Allah sekali. Barakallah. Barakallah. Nyanyi nanti saya Mas. Oke, itu tadi udah ada anggotanya 600. Pengurusnya ada 283. Nah, program kerjanya selama satu periode atau mungkin ada program kerja terkhusus dari teman-teman UKMI Nurul Ilmi? Ya, mungkin dari pelayanan umat dulu, enggak Mas Najib. Ya, untuk dari pelayanan umat, Pelayanan kita semua. Iya. ya melayani umat di seluruh Kartasura. Kartasura lingkupnya. Ya, dari kan di pelayanan umat ada 2 divisi ya, divisi internal sama eksternal. Ya, untuk divisi internal ini yang pertama ada kantin, yaitu kajian rutin yang setiap rutin diadakan di hari Kamis sore pada asar biasanya di Masjid Kampus Imam Bukhari. Kemudian ada juga untuk divisi eksternal itu ada desa binaan. Yang pertama itu kita setiap sore itu ada TPG mengajar di sana. Kemudian yang kedua ada Sidamal, sedekah infak ladang amal ya. Ini ya untuk Sidamal kita bisa gunakan untuk membantu yang sedang kesusahan ataupun yang sedang dilanda musibah. Konsepnya kita ada di sini berfokus di pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, tanggap bencana, sarana ibadah, dan lain-lain. Nah, ini itu untuk pelayanan umat. Oke, mungkin teman-teman Besti Gayeng nih kalau mau ngelihat ya, ini nanti ada bacaannya, ada logo UIN juga, ada logo UKMI-nya juga, nanti dengan sedekah. Kalian sedekah di sini. Kembalian fotokopi sedekahin. Dan kalau nggak bawa uang juga Bisa kirim. jangan, bisa kiris. Modern sekali, QRIS teman-teman. Karena Oke. semua orang bawa HP ya. Bawa HP pasti ya. Iya. Mungkin for your information aja ya. Kalau menghimpun dana gini kan biasanya harus yang udah legal. Nah, kita secara hukumnya itu udah kerjasama dengan Lazis Jateng. Jadi kalau teman-teman yang pengen donasi nanti kasih Sidamal, insya Allah sudah aman dan terpercaya. Ya, terpercaya. Oke, tadi kan ini ada untuk pendidikan. Iya. Nah, pendidikan bukan berarti teman-teman nggak ada UKT minta sedekah ke UKMI, nggak bisa. Usaha ya. Kerja Iya. lebih barokah. Tapi kita kalau ada anggota kita yang kesusahan itu biasanya kita juga bantu. Jangan dibilangin Mas, nanti banyak yang datang. Oh, loh. gitu. Bahaya nanti. Nanti saya nggak punya dana untuk KKN. Masa saya datangnya ke UKMI? UKMI gimana ini? Tolong UKMI. Nah, jadi teman-teman mungkin ya untuk pendidikan di sini lebih ke
eksternalnya ya Mas ya. Iya benar. Karena tadi ada desa binaan Ada juga. desa binaan untuk mendidik. Nanti mungkin kita terbuka umum gak nih untuk teman-teman UKMI? Kalau misalkan dari teman-teman luar ada yang mau ikut ngajar di desa binaan, Boleh banget. boleh banget ya. Boleh Iya. banget. Malah berguna banget nih untuk sosial kemasyarakatnya Iya juga ya. benar. Apalagi Jadi- nanti belajar di situ kan, Mm-mm. terus di desanya sendiri dipraktekin ilmunya itu menambah kebaikan Amin. lagi. Kalau saya yang merantau, saya memajukan desa orang. Dan Seperti sebentar lagi mungkin ada rekrutmen ini ya buat TPA. Ada. Ya, jadi mungkin teman-teman dari UKMI atau dari luar UKMI juga bisa daftarin diri buat jadi pengajar di TPA. Nah, buat kalian yang udah banyak nih ilmunya, saya mondok, saya punya ilmu banyak nih terkait agama, baca tulis Quran, bingung mau ditransfer kemana ilmunya, bisa ikut teman-teman UKMI nanti di desa binaan kayak gitu. Jadi jadi mahasiswa tuh jangan cuman kupu-kupu berangkat pulang tidur di kos. Nih ada yang lebih bermanfaat di sosial juga, kita bisa guide relasi ke masyarakat juga, bisa punya tabungan pahala juga, mau punya tabungan pahala plus akhirat, sedekah. Saya mengiklankan juga ya. Oke, itu tadi ada program kerjanya untuk desa binaan, lebih Iya, ke desa eksternal. binaan. Untuk ke intranya tadi ada kantin. Kantin. Kantin itu bukan untuk muasin perut ya teman-teman. Iya. Ini lebih ke religius, Iya. lebih Gotcha. memperkuat iman. Anda imannya belum kuat? Ikut kajian UPI. Iya. Siap. Oke, kalau dari Humas sendiri nih, Mas Den, kira-kira apa? Kalau di Humas itu kita ada 2 divisi. Mhm. Yang pertama ada jaringan sama media. Dan kalau jaringan itu ya biasanya kita yang suka traveling, yang suka jalan-jalan, kita ada kunjungan media partner internal kampus sama eksternal. Kalau yang eksternal kita biasanya berkunjung ke Solo Pos atau Jawa Pos apa ya kira itu, habis itu sama ke Lazis. Jadi kita dapat insight dari luar juga gitu. Kalau yang dalam mungkin ada media partner di LSO yang sama antar UKM juga. Kalau yang lainnya lagi mungkin ada ini ya, kunjungan ke alumni. Jadi kita masih menjaga silaturahmi gitulah sama alumni. Dan dari media sendiri ini ada training kehumasan. Sekarang masih ditujukannya ke ini sih, ke internal UKMI aja buat menunjang soft skill anggota UKMI yang di bidang desain, videografi, video editing, jurnalistik. Jadi sebenarnya yang ditingkatkan dari teman-teman UKMI ini apa ya, unsurnya lebih ke modern ya. Iya. Tadi desain, terus ada bahasanya kantin loh teman-teman, bukan kajian. Jadi kita lebih tertarik, apa ini kantin? Dapat snack? Dapat. Oh dapat. Dapat. Gratis teman-teman, dapat ilmu, dapat snack. Cuman jangan, aduh, nggak ada makan siang, datang kajian UKMI ya, dapat snack. Bahaya itu ya. Mahasiswa harus ditandain, biasanya kayak gitu nih. Iya. Tapi boleh nggak apa-apa. Boleh, Nanti nggak mungkin apa-apa. berawal dari situ kan. Dari Niatnya situ. awalnya situ. Terus nanti Terus nanti dapat terketuk iya, ya. terketuk hatinya. Terbuka dong. Benar. Tobat. Oke, itu tadi udah dijabarin ya beberapa program kerja dari apa tadi, pelayanan umat, dari Humas juga. Humas rata-rata emang kerjanya teman-teman Relasi. Humas di relasi, jaringan, media juga ya. Nah, kira-kira untuk event tahunan ini dari teman-teman UKMI sendiri. Oh, ya. Saya ya. Oke. Berarti untuk event tahunannya kita ada nih event tahunan yang besar itu dimulai dari awal pengurusan ada Ramadan di kampus. Jadi teman-teman nanti di setiap Ramadannya UKMI itu yang meramaikan nanti bersama lembaga yang lain tentunya di kampus, terutama di masjid kampus. Jadi kita ada namanya RDK UIN. Jadi RDK UIN apaan tuh Mas? Ramadan di kampus UIN. Jadi di situ kita ada program selama 30 hari itu nanti buat ngeramein di kampus. Nah, programnya itu ada
kajian Ramadan, spesial Ramadan. Tentunya juga ada bubernya ya, buat yang kalau setiap Ramadan nyari buber ada, insya Allah. Ada teman-teman. Ya, Tenang. aman. Terus ada ngaji on the road, ada sahur on the road, terus ada bagi takjil. Kemarin di Ramadan kemarin kita kerjasama ya dengan aksi berbagi, itu relawan se-Solo Raya. Kita serentak ngeramein kota Solo Raya buat aksi berbagi bersama-sama. Tuh. Terus juga ada kajian akbar kemarin dengan Syekh dari Palestina. Jadi kita ngundang Syekh dari Palestina. Jauh banget. Gitu. Sama program yang terakhir kemarin itu ada santunan dengan anak yatim. Jadi lewat tadi ya program Sidamal. Jadi di Ramadan kemarin salah satunya program yang direalisasikan itu santunan dengan anak yatim gitu. Ingat Sidamal, ingat donasi. Asik. Bisa. Bisa dijadikan tagline itu, Mas. Bagus. Oke, tadi ada seminar bareng sama Syekh Palestina ya. Itu juga kayaknya prokernya teman-teman humas juga nih. Prokernya Sampai dari pelayanan umat malah. Iya. Tapi collab sama teman-teman humas terkait jaringannya kok bisa sampai punya relasi ngundang Syekh dari Palestina sejauh itu. Kira-kira anggarannya berapa, Mas? Bahaya. Aduh. Kira-kira ya kalau boleh tahu ya, Mas. Ya berapa digit lah? Berapa digit? Sebenarnya itu gratis. Gratis dibuka Iya, untuk umum, teman-teman. Enggak, gratis. Jadi kita kerjasama dengan lembaga. Jadi malah justru lembaganya itu yang hubungin kita, nawarin ada roadshow nih dari Syekh Palestina. Nah, jadi kita menjadi salah satu yang ada di acara roadshow itu. Nah, gitu. Gunanya humas. Relasi. Relasi. Relasi, lagi-lagi relasi. Relasi jalan event aman. Iya. Tagline lagi. Oke. Itu tadi ada desa binaan ya, Mas. Ngomong-ngomong desa binaan dari teman-teman ini tuh udah berapa banyak? Oh ya, untuk desa binaan dari Ukmi Nurul Ilmi sendiri ada 2 di dekat kampus di Ngemplak sama Wironanggan. Nah, itu ada 2. Biasanya kalau desa binaan kayak gitu nih ngajar TK aja kah atau ikut serta ambil di pendampingan masyarakatnya juga? Oh ya, yang pertama dikhususkan di TPA. Kemudian yang kedua biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan di kampung kita ikut memeriahkan di sana. Itu tadi ada TPA. Nah, ini kan tadi juga ada kesehatan, sosial kemanusiaan, tanggap bencana. Iya. Tanggap bencana. Apakah itu didonasikan ke kayak yang membutuhkan bencana-bencana alam? Ya, jadi untuk yang program tanggap bencana ini, kalau teman-teman kemarin tahu yang di bencana Merapi kemarin ya, itu salah satunya Sidamal dengan teman-teman dari Paguyuban ya, itu membuka open donasi, sembari kita juga menarikin donasi di sekitar kampus. Terus nanti kita bersama-sama ke korban yang sedang ditimpa bencana tersebut. Kita langsung menyalurkan donasi ke korban yang ditimpa donasi itu gitu. Jadi lewat penyaluran secara langsung. Nah, untuk open donasi yang biasanya kita buka itu kita ada pamflet secara online, sama kita juga tarik secara offline. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat dan langsung menarikin dananya. Jadi benar tadi kata Mas Rohman ya, di sini teman-teman kalau misalkan mau donasi itu udah aman, udah jelas tadi dibilangin untuk dana desa binaan. Anggaran dari teman-teman ini sendiri atau dari donasi? Kalau desa binaan kita utamakan dulu dari sedekah dari teman-teman tentunya. Nanti baru semisal ada program-program apa kita juga backup dari ini. Berarti teman-teman di sini nggak usah ragu ya kalau misalkan mau donasi ke Sidamal, karena udah dinaungi sama lembaga yang memang udah
legal. legal, terus juga penyaluran dana donasinya juga udah apa ya, menurut saya itu udah jelas banget loh, jadi kita donasi nggak usah takut. Ada QRIS-nya juga nanti barangkali ditampilin ya. Iya. Oke, itu tadi ada terkait pendidikan. Oke, ada iklan. Cek cek. Mang Damal, makasih. Nggak bisa. Saya bermasalah saya aja. Tadi udah diomongin terkait event kepengurusan. Nah, kita belum tanya nih. Di UKMI itu ada berapa? Bilangnya divisi atau bidang? Di bidang. Bidang. Ada berapa bidang nih, Mas? Di UKMI sendiri? Di UKMI sendiri itu ada 8 bidang. Yang pertama ada Sekum, yaitu sekretaris umum, ya Sekum. persuratan lah ya, persuratan sama yang ngurusin kantor SC-nya UKMI. Iya, bersih-bersih. Bersih-bersih itu tugas Sekum itu. Sama ada bendahara umum, Bendahara umum. yang ngurusin keuangannya UKMI. Terus ada bidang SDM, ya seperti biasa lah mungkin di setiap organisasi ada. Lalu ada bidang pelayanan umat, tadi yang melayani umat sekartasura dan Insya Allah. humas gitu ya. Terus ada bidang humas yang tadi hubungan masyarakat. Lalu ada bidang KP keputrian. Nah, jadi bidang ini yang terkhusus ya mengurusi di bidang keputrian. Nah, nanti kan ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya lewat nanti bidang itu kita bina di situ dan kita belajar bareng di situ. Itu. Oke. Saya agak menyinggal sedikit, nggak apa-apa ya, Mas ya? Nggak apa. Karena saya baru mendengar KP lagi selama masa kuliah saya. Terakhir saya mendengar keputrian itu di SMP. Di SMP. Jadi dulu zaman saya SMP itu kita cerita sedikit nggak apa-apa ya basicnya ya? Nggak boleh, apa-apa, boleh. nggak apa-apa. Sharing-sharing aja. Biar nggak ini banget ya. Iya. Jadi dulu di sekolah saya dulu SMP itu ada program keputrian. Keputrian itu biasanya untuk teman-teman laki-laki itu ada sholat Jumat ya siang hari. Nah, kita untuk teman-teman yang perempuan itu dikasih satu ruangan kayak aula besar serbaguna gitu. Kita dikumpulin sana. Kita tuh belajar terkait tentang kewanitaan, tentang apa ya? Semua, bahasan semua tentang kewanitaan. Kalau masa-masa SMP itu mungkin lebih urgensinya ke menstruasi ya, otomatis itu karena menurut Islam pun kayak itu urgent banget kalau misalnya kita sebagai perempuan nggak tahu. Nah, kira-kira dari teman-teman UKMI sendiri nih di KP itu menaunginya samakah seperti program yang di SMP saya atau ada keterkhususan? Jadi untuk KP mungkin tadi ya yang dijelaskan Mbak itu sama. Jadi lebih ke di situ ada proker namanya skill, sarana keilmuan muslimah. Jadi itu nanti di kajian itu benar-benar membahas tentang kebutuhan-kebutuhan sebagaimana seorang muslimah, dan juga mungkin ada proker-proker yang lainnya lah yang kebutuhan muslimah, entah itu kita ada muslimah tangguh. Jadi sebagai muslimah kita juga harus berolahraga biar sehat. Terus ada nanti kita masak-masak bareng juga belajar gimana kan ya. Mungkin muslimah sekarang ini ya apa namanya tim belum, praktis iya, tim praktis kurang expert di situ. Nah kita belajar bareng di situ. Saya juga. tersindir jadi ya nggak apa-apa Mas. Oke, mungkin tadi ada masak-masak, ada olahraga juga. Olahraga yang aman buat muslimah kayak gimana? Iya. Dengan olahraga buat Iya. Terus juga ada kajian-kajian terkait kemuslimahan ya nanti ya. Mungkin teman-teman di luar B3 nih ya, atau teman-teman UKMI yang memang merasa aku bisa loh ngajarin kamu masak, aku bisa loh ngasih tahu informasi-informasi terkait keperempuanan tuh kayak gimana, caranya ngitung haid. Itu menurut saya ribet loh. Nah itu mungkin teman-teman yang Raden Masaid nih yang memang masih bingung, gimana sih, saya nggak pernah loh ngitung haid saya. Kan kita juga bingung ya, ada yang namanya haid, ada yang namanya istihadah. Itu sebenarnya urgent banget untuk para kaum muslimah ya. Nah itu bisa nanti ditanyain sama teman-teman
Atau langsung saja datang ke skill. Kajiannya kan untuk umum. Oke, kajiannya untuk umum biasanya di mana-mana? Di Masjid Bukhari di hari Jumat insya Allah kalau di pengurusan tahun ini. Kalau kemarin di Rabu, kita pindah di hari Jumat. Karena kita syuting di hari Jumat, jadi Iya. mungkin teman-teman bisa datang untuk hari ini. Biasanya jam berapa, Mas? Hari ini sebelum Ramadan itu Masih. baru GO kemarin, baru grand opening. Jadi mungkin ditunggu pekan depan. Oke, kita depan. tunggu ya. Buat umum dan muslimah ya, jangan lupa. Iya, benar. Dicatat itu ya. Iya. Iya, muslimah. Catat. Buat kamu yang ada setengah muslimah dan setengah enggak bisa. Wah. 100% muslimah. Iya. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman nunggu grand openingnya kelamaan, aduh saya butuhnya sekarang nih, nanti bisa dikontak ya, Iya, kontak sama boleh. teman-teman yang perempuan. Atau langsung aja DM ke IG-nya yang khusus muslimah ada loh. Ada khusus Namanya Kak Nia. Iya. 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 Kalau kita kan ada Kak Ni. Mm-mm. Jadi Nurul Ilmi itu biasanya dipanggilnya Kak Ni. Kak Nia. Nah, kalau yang Kak untuk Nia. muslimahnya itu Kak Nia. Kak Nia. Jadi branding kita yang buat muslimah Kak Nia namanya. Dan kalau misalkan saya jadi anggota Nurul Ilmi, Ilmi. Tipe ya teman-teman. Iya. Saya manggilnya ke Mas Najib Kak Ni. Boleh panggil Iya, Kak Ni boleh. aja. boleh Pak. Ya Kak ini itu sebenarnya ini apa? Panggilan buat Panggilan Mimin. kita. Panggilan buat Mimin Mimin di ya, Instagram. Biasanya kita bestie Iya, guys Mimin. ya. Ya, jangan lupa follow Instagram Ukmi Nurul Ilmi juga. Iya, sebagai media humas yang baik. Iya, benar. Tadi kalian juga bisa Tolong ya konten Iya. kreator. Iya. ya jangan lupa juga di situ juga kita di media itu nggak cuma publikasi kegiatan kita, tapi di situ ada konten-konten yang insya Allah bermanfaat juga. Benar banget. Jadi nanti misalkan teman-teman butuh konten apa nih terkait apa itu bisa diserap aspirasinya sama teman-teman dulu Ilmi lewat DM ataupun langsung CP ke ketuanya langsung. Iya, boleh. Masnya nggak pacaran kan? Enggak, Aduh. aman. Jadi nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Lagi di close dulu. Kalau mau persiapkan dulu di mana tadi Kak Nia, belajar masak, olahraga, ngerti tentang keperempuanan ya. Pasti. Tadi event udah kita senggol, kepengurusan udah kita senggol. Terus juga tadi ke eksternalnya juga udah ya. Iya. Banyak banget. Tadi kita juga udah kenalan sama si Damal. Fungsinya si Damal tuh buat apa sih, penyalurannya si Damal kemana aja. Menurut saya yang saya tangkap dari banyak ya, udah banyak episode-episode sebelumnya yang undang teman-teman UKM juga. Di sini teman-teman UKM UIN Raden Mas Said itu bukan cuma bekerja di intrakampus teman-teman di sini, tapi juga lebih mengarah ke sosialisasi masyarakatnya juga. Banyak loh kayak kemarin yang teman Dista juga ngadain Ramadan bagi-bagi takjil, itu kan secara otomatis ya itu juga bersinggungan juga sama teman masyarakat di luar. Terus kayak tadi Ukmi juga ada pendampingan ke bencana alam, terus kayak desa binaan juga. Nah jadi di sini tupoksi kita sebagai mahasiswa tuh bukan cuman belajar ngerjain tugas selesai sudah, enggak, tapi ilmu kita gimana caranya ilmu kita ini kita sosialisasiin, kita realisasikan, kita implementasikan ke masyarakat biar lebih berguna juga ke masyarakatnya gitu. Mungkin dari sini ya, teman-teman Nurul Ilmi ada nggak sih harapan dan pesannya, entah itu secara personal ataupun secara tingkatan organisasinya teman-teman Nurul Ilmi, ya mudah-mudahan Nurul Ilmi besok bisa jadi apa nih? Bisa jadi imam masjid Sudayat, masya Allah. Masya Allah. Amin. Amin. Kan keren ah, lulusan UIN. Ayo Keren, mungkin nefis dulu nih satu dari Mas Dian. Dari situ aja mungkin. Oh. Tadi kan dari Belum udah. mengumpulkan kata-kata. Iya, belum. Enggak Mas Najib. Ya. Ayo dari Mas Pelayanan Umat. Harusnya banyak sih. Ya, harapan dari saya sendiri semoga Ukmi Nurul Ilmi bisa terus maju dan berkembang dan Amin. diakui tidak hanya di kampus tetapi di luar kampus dan di seluruh Indonesia. Masya Allah.
ini kayaknya paling penting karena dari ketuanya. Berarti yang terakhir aja, Mbak. Oh ya, Iya, Iya, boleh. iya. Monggo. Goalnya. silakan. Ya, harapan dari saya sendiri mungkin Ukmi Nurul ini bisa berbagi kebaikan, nggak cuma lewat dakwah-dakwah yang itu aja, tapi bisa dari berbagai macam cara, kayak misalnya tadi bisa dari desain, videografi, dan banyak cara lainnya sebenarnya. Dan semoga Ukmi bisa ke bidang-bidang tersebut, menyebarkan kebaikan ke bidang-bidang tersebut. Dan jangan lupa ikut Ukmi Nurul Ilmi. Lagi mau apa ya? Oke, kalau tagline-nya ayo melu Ukmi. Ayo biasanya. melu. Iya. Ayo melu Ukmi. Ayo Mel, ini nanti tampil di besti gaya. Iya. Oke, ini yang terakhir nih, yang kita tunggu-tunggu jeng-jeng. Iya. Gimana nih Mas? Iya. Pesannya untuk teman-teman semuanya, tentunya semoga kedepannya Ukmi lebih bermanfaat lagi ya, untuk area kebaikannya lebih luas. Sama tentunya buat teman-teman semuanya mungkin ada stereotip ya di luar, bahwasanya aku ngerasa banyak dosa nih, aku belum soleh gitu kan. Nah terus nggak mau gabung Ukmi. Kita nggak seperti itu teman-teman, kita menerima gitu ya semua golongan, kita menerima teman-teman yang ingin berproses dan belajar. Jadi jangan lupa, jangan insecure terlebih dahulu, tapi gimana kita belajar bareng di situ. Tadi dengan program-program yang sudah disampaikan, ada program tahsin yang mungkin teman-teman yang baru belajar Al-Quran, dan juga kita belajar di kajian dengan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Nah tadi pesannya disampaikan tadi ya Mas Sahyen, pesannya apa? Jangan lupa ayo melu Ukmi. Saya nangkep dari beberapa harapannya dan pesan-pesan dari Mas Ukmi nih ya, terkhusus mahasiswa dari masa Surakarta. Kalian nggak usah minder, aduh aku SKL badannya nilainya kecil nih, ada yang gitu. Teman-teman Ukmi sanggup ya dimintain tolong sama teman-teman lain kalau misalkan mau belajar BTA, mau belajar, kita nggak usah malu teman-teman, karena kita sama sesaudara seiman juga ya. Gimana sih caranya buat ningkatin terutama iman kita sendiri? Kalian buat yang teman-teman ada dan Mas Said masuk UI emang harus gratisan, emang harus yang pasak muslimah banget kalau yang teman-teman perempuan ya, nggak harus. Yang penting teman-teman paham terkait apa ya Islam yang ada di diri kalian, bisa cari Islam yang ada di diri itu apa aja sih, banyak loh. Entah mungkin Islam yang menurut prokernya teman-teman Ukmi kayak gimana, itu bisa diikutin juga. Jadi nggak yang harus Islam sepenuh, enggak. Kita bisa santai-santai kan ya teman-teman Ukmi ya. Jadi bisa masak-masak, bisa olahraga, bisa buat podcast juga bareng ya. Iya, bisa banget. Kajiannya juga seru kayak gitu. Jadi se-enjoy yang teman-teman aja. Yang penting kita nggak melupakan bahwasanya kita itu berkuliah di UIN tadi yang membawa Islam yang baru. Oke, mungkin itu aja ya kita ngobrolnya teman-teman ini. Nanti kita bisa lanjut lagi di kantin. Iya, Siap, boleh. Mbak. Ditunggu. Ditunggu teman-teman di kantin. Itu aja teman-teman Besti Gayeng. Sekali lagi kita ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita mohon maaf kalau misalkan ada salah yang tadi sudah dilontarkan sama kita, atau mungkin selama episode Besti Gayeng kurang banyak serap aspirasi teman-teman di sini, nanti diserap sama teman-teman editor di belakang. Nanti biar disampaikan ya, mau siapa lagi nih narasumbernya yang bakalan diundang di BSDM, boleh banget. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman dari Ukmi. Makasih banget udah mau mampir di Besti Gayeng. Mungkin nanti kalau ada event-event selanjutnya yang bisa kita ulas di Besti Gayeng, bisa banget. Iya, Pokoknya boleh Besti Gayeng terbuka untuk semuanya. Oke, see you, kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Gayeng. Yang.